Pak Teddy meminta pada waktu itu agar diberikan buat bintang gitu ya, sebesar 500 juta, dan kemudian agar memenuhi amanat dari almarhum untuk mengumrohkan 6 orang. Waktu itu ditanyakan oleh Rizky siapa saja 6 orang itu, tapi belum diberikan namanya oleh pihak Pak Teddy. Teddy sih mungkin ada tempat tinggal yang layak atau apa, saya nggak masuk ke sana ya, cuman mungkin sih apa ya kebutuhan anak-anak itu, mungkin tinggal sekolah atau apa gitu. Saya sudah yakinkan dia, Kang Teddy, apakah memang hak Anda akan kita perjuangkan juga. Dia bilang itu bukan tujuan yang utama dari sejak kasus ini mencuat. Jadi dia hanya ingin kepastian untuk masa depan anaknya si Bintang, karena itu memang haknya dia. Kita selesaikan dengan baik, kembalikan aset-aset itu, kita berikan haknya Bintang, gitu ya. Tapi kalau pemikiran sana itu dikesampingkan, berikan 500 dan 200, ya nggak bisa begitu. Pertanggungjawabkan dulu aset-aset Rizky dan aset-aset almarhum, itu sudah clear, kita berikan. Karena kan pada awalnya juga ketika memang sudah ada haknya dari bagian untuk Dede Bintang, kita tidak pernah menahan-nahan, kita juga tidak pernah untuk menghak-hakkan itu hak kita semua. Pada dasarnya, saya ulangi sekali lagi, saya hanya ingin melaksanakan tanggung jawab saya, meneruskan tanggung jawab dari almarhumah mama, menyelesaikan masalah yang ada, terus juga yang pastinya juga ingin semua permasalahan ini selesai dengan baik. Udah, itu aja. Delina dan Rizky Febian meminta agar aset-aset maupun dokumen yang milik Rizky Febian maupun milik almarhum itu dikembalikan kepada Rizky Febian maupun kepada harta aset dari almarhum itu dikembalikan kepada anak-anaknya Rizky Febian dan Putri Delina. Yang pertama, sertifikat rumah Panyawangan dan ruko yang di Komplek Panyawangan. Kemudian rumah kos 32 kamar yang di Bojong Soang. Kemudian uang penjualan rumah di Villa Bandung Indah seharga 1,5 miliar. Kemudian uang penjualan mobil Kijang milik Rizky Febian sebesar 120 juta. Dan kemudian tanah-tanah yang dibeli dengan uangnya Iki atau uangnya almarhum, antara lain di Banjaran, di Ciamis, gitu ya. Kemudian ada toko material juga di Banjaran, ada yang di Majalaya, kemudian tanah di Pangalengan. Dulu ada perhiasan emas senilai 2 miliar. Dan kemarin waktu pertemuan diakui oleh saudara Teddy, itu nilainya lebih kurang 2 miliar. Yang waktu itu dengan rekomendasi saudara Teddy itu diserahkan kepada Iwan untuk dimasukkan ke dalam gentong. Kemudian barangnya itu tidak ada. Nah, itu yang juga kita minta dikembalikan. Ya, kalau saya sebagai anak paling besar yang mau tidak mau harus ini sebuah tanggung jawab, harus kita beresin. Karena terlepas dari itu semua, saya cuma kasihan sama almarhum mama saya ya. Jadi lebih baik saya secepat mungkin bisa menyelesaikan ini agar mama tetap tenang. Mama juga kasihan, nangis mungkin setiap hari karena permasalahan ini belum beres. Terus juga saya tidak mau mencari musuh, saya tidak mau mencari permasalahan gitu di sini. Saya cuma pengen menyelesaikan hal yang belum kelar. Kami kasih waktu 14 hari sejak hari ini. Gitu ya. Kami kasih waktu sesuai dengan surat kami yang kita kirim hari ini, itu kami minta dikembalikan dalam waktu 14 hari sejak surat kami layangkan. Apapun kita akan berusaha menyelesaikannya secara kekeluargaan. Namun apabila sekarang memang tidak ada titik temu, ya kita akan lanjut proses hukum. Tidak mau ada embel-embel lah ke depannya gitu ya. Akan tetapi dari pihak kita juga kan maksudnya inginnya secara baik-baik, jadi kita lihat aja ke depannya. Biarkan saya dan juga para lawyer saya
Om Teddy dan juga lawyernya menemukan titik terang lagi atau kepastian yang saklek nantinya. Yang Maha Kuasa lebih tahu apa perjalanan anak-anak lah. Enggak, saya sudah melatih mental anak-anak untuk tenang saja. Kalau kita tidak bersalah, tenang, nggak usah kabur, nggak usah lari-lari, santai aja. Mereka juga tahu kali apa yang dibicarakan, apa yang dipermasalahkan, mereka juga tahu. Mereka juga punya hak apa untuk mereka. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.